Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat terbesar malam ini bisa berada di rumah Allah bersama hamba Allah, membacakan ayat-ayat Allah, menyampaikan sabda Rasulullah, maka kita syukuri dengan mengucapkan alhamdulillah. Dia yang mengajarkan kita bagaimana mengenal Allah, mengajarkan bahwa sesudah mati kita akan hidup sekali lagi menghadap Allah. Patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah sandalnya, dilempar dan dianiaya. Dia sudah mendoakan kita 1440 tahun sebelum kita datang ke atas dunia ini. Maka kita balas budi baiknya dengan berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Alim ulama, cerdik pandai, nenek mama, tokoh masyarakat, nan gadang indak dimbau gala, nan ketek indak disabui namo, insyaallah sado nan hadir iko dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik nan di dalam masjid maupun nan di luar, nan mancalia awak sadonyo melalui monitor, nan di dalam kok live, nan di hati kok topi awak sana nampak, nan di luar mancalia layar. Mudah-mudahan ini duit layar itu. Tapi siapakah yang paling besar pahalanya? Yang paling ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inko masjid jami au kunyang. Masjid sebesar ini bisa berdiri megah, mewah, kubah, masya Allah, tabarakallah. Ambo di bawah tadi di belakang, dalam hati ambo ketek mana masjid. Jalan pun susah, rupanya dari belakang. Di muka masjid hebat, mewah. Ini menunjukkan masyarakat Bukit Tinggi, bil khusus Aul Kunyang, orang-orangnya suka memberi dan bersedekah. Bukan basa-basi, langsung dirasakan sendiri oleh Ustadz Abdul Somad. Kok anak ketek umur 6-7 tahun tadi di bawah, orang rame hanya dari bawah. Salam tangan ambo, dia gihnya kok. Batuli namanya di siko, nada. Nada artinya embun. Nada adalah tetesan embun di tengah gurun pasir yang panas. Qatrun nada, tetesan embun. Maka pemberian dia ini akan menjadi tetesan embun di padang mahsyar. Ambo akan letakkan di rumah ambo tulis beko keterangan ikolah nan dibayi anak ketek di Bukit Tinggi di Au Kunyang. Inyo merasakan nikmat memberi. Dia saat ini yang paling mulia di hadapan Allah karena dia memberi. Disangka orang Abdul Somad nan mulia, Abdul Somad nan dicalia orang, Abdul Somad nan didengar orang. Tapi di hadapan Allah inyo jauh lebih mulia daripada Abdul Somad. Oh, itu kan Abdul Somad ingin memuji-muji saja. Bukan ambo namanya bui. Hadis Nabi, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas memberi, tangan di bawah menerima. Nyolah memberi pada ambo, ambo nan menerima. Malam iko ambo sedang ditegur Allah. Hai Abdul Somad, apa yang akan kau ceramahkan? Kau memberikan ceramah, marilah memberi, marilah memberi. Sebelum engkau ceramah, orang Aur Kuning sudah lebih dulu memberikan engkau. Aku hilang bahan ceramah hamba malam itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Safari dakwah Yayasan Bukit Tinggi Madani Berbagi, Rabu 28 Agustus 2019, Masjid Jami Aur Kuning. Ustadz Haji Abdul Somad LCMA, Masya Allah. Haji Erman Safar SH, Ketua Umum Yayasan Bukit Tinggi Madani Berbagi. Jadi yang akan kita kaji malam ini adalah
Begitu disabi berbagi, mato ambo tertuju langsung ke kresek dan isi piti. Adonan piti. Mantapnya ditampe awak, ditampe lain piti itu di dalam kotak basi. Nggak nampak isinya. Kalau eko transparan. Nampak nan warna hijau dan merah. Dan nampaknya lah mendaki lo kampung. Nang kosong-kosong lo daki kawak kok. Masya Allah, tabarakallah. Akan datang kalau panitia mengundang ambo, tolong agih tahu Ustadz ko masaji alun selesai. Eko masaji ala selesai. Jadi tahu ambo mempersiapkan membawa dompet atau tidak. Kalau masjid itu alun selesai, tinggalkan dompet di rumah. Minta apa sih? Ada jemaah kita di jalan ada sekitar 6.000-an. Jamaah awak di jalan 6.000 orang. Kalau cek orang membayi 10.000 kali 6.000, bara malam kau terkumpul. Banyaklah. Mudah-mudahan yang bersedekah malam ini untuk pembangunan masjid dibangunkan Allah satu tempat baginya dalam surga. Pertama, man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu tempat yang indah dalam surga. Yang mewakafkan tanah, yang menyumbangkan karpet, yang memberikan keramik tiang, yang memberikan kubah, yang memberikan semen. Tak sanggup semen bagi batu kerikil, tak sanggup kerikil bagi besi, tak bisa kasih besi, kasih pasir, pasir pun tak bisa. Pindahlah ke alam barzah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau kaya, kasih 100 juta. Kalau kau susah, masukkan 2.000. Yang dilihat Allah bukan jumlahnya, tapi keikhlasan hatimu. Sekecil apapun, sebesar biji sawi, akan ditunjukkan Allah di padang mahsyar. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Saya tak ada menyuruh bapak ibu sedekah, bersedekahlah, bersedekahlah. Tidak. Ambo cuma menyebutkan dalil-dalilnya saja. Nambah sedekah, alhamdulillah. Nandak bersedekah, inna. Waspadalah. Selama di dunia kau awak ingin rumah nan gadang, betul? Ingin mobil yang mewah, betul? Ingin sepeda motor yang cepat dan kencang, betul? Tapi kenapa di akhirat ingin masuk surga di kaki 5? Bersedekahlah 100 juta, berikanlah pembangunan masjid, masuk 2.000. Bahagia 2.000. 2.000 masuk surga enggak Bu ya? Masuk, tapi antriannya agak lama. Biar lama saya enggak, Pak. Padahal awak selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nampak tamu hadis ambo bacakan, siapa yang membangun masjid, siapa yang menyumbang untuk pembangunan masjid, Allah berikan dia tempat yang megah, yang indah, yang istimewa. Ya Allah, jadikan masyarakat Aur Kunyang dapat tampek dalam surga Jannatul Firdaus, ya Allah. Man qala la ilaha illallah, siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, dakhalal jannah, masuk surga. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga. Yang belum sunat, kita sunatkan. Pemotongan pertama oleh Ustadz Abdul Somad. Jangan takut, banyak yang belum diberikan hidayah. Kita doakan semoga mereka, Allahumma hdi qaumi, berikan mereka hidayah ya Allah, fa innahum la ya'lamun. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah ya Allah, amin. Ustadz mendoakan siapa? Ustadz mendoakan siapa? Ustadz meminta doa untuk siapa?
Ambo berdoa untuk mereka yang mulai mendengarkan ceramah Ambo tapi malu-malu kucing. Dangannya. Tiba dapetnya nan salah, lapor. Ambo ceramah di dalam masjid awak. Bahasa mau orang Islam nan bersyahadat. Didanga sakit hati. Sambul salah. Mudah-mudahan mendengar dibukakan Allah pintu hidayah. Ikut sebenarnya cara Allah saja. Ikut skenario Allah supaya dakwah itu sampai. Betul? Sampai. Didanga orang ramai-ramai gini. Dangan. Rupanya bara banyak orang yang mencari-cari kekeliruan, mencari-cari kesalahan. Tapi justru disitulah firman Allah, asa an takrahu syai'an, boleh jadi kau benci sesuatu, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Di balik kebencian itu, di balik kemarahan itu ada hikmah-hikmah yang banyak yang awak takwi kalau awak salah. Kalau awak salah tidak perlu awak takwi. Ngan takwi kan buya. Iya juga. Patang ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong Ustadz Somad kasih video pendek. Kalau tidak bisa video, kata-kata singkat saja untuk Bapak Kapolsek supaya laporan ini ditarik. Laporan apa? Ada orang nan mengejek-ejek Ustadz Somad. Lalu kemudian kami laporkan balik. Sesudah kami laporkan balik, kan kami tangkap, rupanya ingin bersyahadat. Di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Begitulah kalau Allah ingin membukakan pintu hidayah. Ditanya, apakah kamu bersyahadat ini karena ditakut-takuti? Tidak. Karena diteror? Tidak. Karena takut supaya laporan ditarik? Tidak. Kenapa ingin bersyahadat? Karena Allah menyiramkan cahaya hidayah ke dalam hatinya, ingin bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oleh sebab itu malam ini nanado di muko ambo, di samping kiri kanan, di jalan, maka banyak-banyak awak berdoa sampaikan risalah Islam. Jangan lupa malam ini hadir di jalan 6.000 orang. Kecek panitia. Pun tak lepas pasti, tak berani mau ngecek. Kalau indahnya menyampai 6.000, tak berani. 6.000 orang, tapi yang menonton di Instagram, di Facebook, di Twitter, di BBM, like and share. 6.000 orang, kalau ada follower 10 orang, 6.000, 60.000 orang. Belum lah yang masuk ke Instagram mambo, bara follower mambo kini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tapi hidup di dunia ini hanya sementara. Yang kaya mimpi jadi orang kaya, yang punya jabatan dan kekuasaan mimpi jadi pejabat dan penguasa, yang kekal abadi hanyalah sedekah. Oleh sebab itu siapa yang sedekahnya besar, siapa yang sedekahnya banyak, dia sedang membangun rumah keabadian. Rumah yang besar, lantai 3, kamar mandi di dalam, AC megah mewah, lantai keramik, batu granit, tinggal. Betul? Tinggal semuanya. Mobil yang mewah, tinggal. Kebun yang luas, tinggal. Ruko-ruko yang banyak, tinggal. Tapi kalau diberikan ke Masjid Jami Aur Kuning, anak-anak membaca Quran maghrib mengaji, bapak-bapak ibu datang sholat berjamaah, sampai hari kiamat tetap mengalir ke makam kita macam tetesan embun di tengah gurun pasir. Ambo indah ado mengajak main bau, ambo indah ado menyuruh memerintah, hanya bercerita saja. Yang mau mendanga kemudian inyo bersedekah, alhamdulillah. Nanda mau mudah-mudahan dapat hidayah, amin ya Rabbal Alamin. Tadi ambo mulai 8:30, kinilah jam 9 kurang 5 menit. 1 poin baru ambo sampaikan. Berapa lama Ustadz ceramah? Dimanapun tempatnya tetap sama, 60 menit sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Setelah itu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada. Selesai itu kami langsung menuju Pekanbaru malam ini juga. Naik oto, ndak pesawat.
Bisa kita lanjutkan poin yang kedua? Yang sudah memasukkan duit ke dalam kresek-kresek tadi. Nah, kamar kresek tadi. Yang sudah memberikan sumbangan dalam bentuk semen, batu kerikil, batu bata, keramik, maka malaikat mendoakan ninyo. Apa kecek malaikat? Allahumma timun fiqan khalafa. Orang yang bersedekah kasihnya ganti. Maka yang bersedekah-sedekah tadi mudah-mudahan diganti Allah berlipat ganda. Kama sali habbah, seperti satu biji ambatan sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100 biji. Satu biji bercabang, bertunas, tumbuh 7 cabang. Satu cabang ada 100 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah lipat gandakan lebih banyak daripada itu. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunianya. Yang mengasih 10.000 dilipat gandakan 700.000 kali lipat. Amin. Yang 2.000 samu. Yang 1.500 entahlah. Tapi rasul-rasulnya tidak ada yang dikecualikan Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu adilnya Allah, yang bersedekah dikirimkan malaikat mendoakan ninyo. Tapi nan indak bersedekah, apakah Allah kirimkan malaikat untuk mendoakan ninyo? Nah, indak kata anak awak. Yang bersedekah dikirim malaikat mendoakan ninyo. Nan ndak bersedekah, ado juo malaikat nan dikirim Allah mendoakan ninyo. Bapak-bapak, ibu-ibu, ama-ama mau mendengar doa malaikat untuk nan indak bersedekah itu? Kau mau bacakan ya? Siap-siap nan darah tinggi, kolesterol, siap-siap. Iko bunyi doanya untuk nan indak bersedekah tadi. Allahumma timumsikan talafa, yang tidak bersedekah binasakan dia ya Allah. Ba'a rasulnya. Lah ada tanda-tanda enggak? Iya bu ya, agak kancang sedikit. Maka nanti tidak membawa piti, berniat pulang dari siko bersedekah, langsung transfer ke nomor rekening Masjid Jami Aur Kuning. Cari pengurus, tanya, Assalamualaikum Pak Pengurus Masjid Jami Aur Kuning, bagian pembangunan. Iya. Berapa lagi semen yang perlu? Berapa batu bata, batu kikil? Bapak mau kirim? Enggak, bertanya saja. Kirimlah. Mana nomor transfer? Ayo nomor transfer. Ya, beko ambo WA. Ya, nomor WA. Alhamdulillah, lah bertransfer. Coba kirim fotonya, foto bukti transfer bara 15.000. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mangan 15.000. Masih untung ambo 15.000. Kawan namu indak leh. Rasaki iko dari Allah. Dititipkannya ke hamba Allah. Kalau inyo mau, inyo ambil dengan kuasanya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun. Oleh sebab itu yang kaya jangan bangga. Hari ini kaya, besok jatuh miskin, ditangkap KPK. Ado sajo caro Allah Ta'ala mambiak nan ado di tangan awak. Jangan di kantong awak, jangan di dompet awak. Nan ado di rekening awak pun bisa hilang. Nasi akan disuap masuk ke mulut pun bisa tidak jadi. Betul? Oleh sebab itu maka kadang nampaknya duit awak kau tenang, hebat. Begitu pulang sandal hilang, helm hilang, oto hilang. Kamu bukan menakut-nakut, tidak. Kamu tidak ada. Siapa yang tidak bersedekah? Maka tidak ada. Kamu tidak ada. Kamu cuma cerita aja. Nam percaya, alhamdulillah. Nam tidak percaya, cubalah. Baik kau pulang, cari lah. Nah, memang tidak kini 2-3 hari beko lah. Sakit kau. Mana sakit? Cuma awak pergi ke rumah sakit dulu Pak. Pergi ke rumah sakit, diperiksa di rumah sakit. Rupanya jantung koroner. Lah, orang pasang cincin di siko, aku di siko. Barako 30 juta. Ongkos pasangnya 20. Coba kalau nan 50 berikan berasa semen bara. Tapi nan kebetulan sakitnya sama macam nan ambo sabui kan, jangan tersinggung. Beko tersinggung, pai lo ke kantor Kapolsek lah, karena yang boleh.
Payah banget berceramah gini kok. Ambo ndak ada niat untuk membuli, ambo ndak ada mengejek, ambo cuma cerita tentang orang nan ndak mau bersedekah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, konan lah membayi batu indah, masya Allah, basi-basi. Iko memang hiasan apa alun bapasang apanya? Oh, basi alun bapasang hiasan-hiasannya. Tapi insya Allah sekian bulan lagi Ustaz Abdul Somad datang ke Siko. Pemotongan pita pelaksanaan sholat Jumat pertama di Masjid Jami Aur Kuning yang sudah selesai pembangunannya. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul ini nomor Ustaz Somad? Betul. Ustaz Somad yang angkat? Enggak, ikut nomornya. Bisanya datang ke Aur Kuning untuk meresmikan masjid sholat Jumat pertama setelah mohon maaf nyola mati 3 hari lalu. Kalau jamaah kau awak cerita matinya galak. Katanya cinta ulama. Siap bela ulama. Siap. Cinta bela ulama. Cinta. Ya mati. Apa ternyata cintamu palsu. Mati ambo. Ndak jadi ambo datang ke masjid iko. Tapi pahalanya tetap mengalir ke makam Abdul Somad. Diaminkannya puluh. La ilaha illallah. Maka si ambo bercerita tentang itu, bahwa amal awak mengalir ke makam, bukan ambo mati. Naunya waktu ambo bercerita tentang itu, walaupun Abdul Somad mati, tapi pahala dari masjid ini tetap mengalir ke makamnya. Jangan dulu Ustaz, dakwah masih panjang Ustaz. Gitulah. Oke, nanti yang Eko kalau diupload tolong potong, yang galak-galak tadi potong. Eko didanga deh orang tuh, Abdul Somad mati, kiki. Danga orang tuh, oh ternyata umatnya ndak sayang kayaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup dan mati dalam genggaman kuasa kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah mau, hari ini pun juga kita mati. Betul? Kenapa kita masih hidup? Allah masih ingin awak besok pagi pai manggale. Supaya apa? Dapat piti. Piti untuk apa? Untuk menjadi amal soleh dengan berzakat, berwakaf, berinfak, dan bersedekah. Apa pula bersolawat? Solawat sekedar menggerakkan lidah, mengeluarkan suara. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Man shalla alayya salatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Wa huttat anhu asyara sayyiat, Allah balas 10 dosa dihapuskan. Wa rufi'at lahu asyara darajat, dinaikkan 10 tingkatan derajat kemuliaan. Ambo naik kateh kok dek banyak bersolawat. Hah? Apa itu? Ayam lapeh? Hah? Layar mati. Oh, mungkin dek kurang sodako. Lah mulai musibah datang. Kan nambah sabit tadi. Kresek naik kate. Nek, itu banyak orang tuh. Itulah tanda-tanda lah tiba lah. Emangnya ndak lama memang. Itu baru sekali selawat itu. Awak cuba sekali lain. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habibi, salam alaika. Salawatullah alaika.
Mbak, edit lah. Sabar-sabar salah. Bataba batata batasa basaba. Kita lanjutkan yang ketiga. Apa tenang pertama Ustaz? Man bana masjidan banallahu mislahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun masjid, dibangunkan Allah satu tempat dalam surga. Amin. Apa tenang kedua Buya? Allahumma ati munfiqan khalafa. Siapa yang bersedekah kasihlah dia ganti. Siapa yang tak mau bersedekah, Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, binasakan dia. Masuk nang ketiga. Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sedekah menolak mati su'ul khatimah. Tidak ada guna banyak tahajud, tidak ada guna pergi haji ke Makkah, selalu tawaf, sa'i, umrah, ta'allul kalau tidak husnul khatimah. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah saya doa awak nanti Mas Haji ikut Allah selalu mendoakan diri supaya dapat husnul khatimah. Bapak Ibu, ambo indak banyak minta pada Bapak Ibu. Sesudah ambo pulang beko dari Bukit Tinggi, permintaan ambo hanya satu saja. Doakan Abdul Somad mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang kini ambo masih banyak jadwal lagi ke Australia, ke Inggris, ke Belanda. Disangka orang awak ustaz antar kelurahan. La sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, siapa yang dalam hatinya sombong, maka dia tidak masuk ke dalam surga Allah. Walaupun banyak infak sedekah awak tetap tawaduk, rendah hati. Kok banyak pejabat-pejabat kok, tapi mereka rendah hati, tak menampakkan diri. Kok banyak buya-buya alim ulama, mereka rendah hati. Udah ambo, Ustadz kami, guru kami, kakak kelas kami, senior kami waktu di Mesir, Buya Ustadz Jalfatullah, mudah-mudahan Allah berikan beliau kebaikan dunia akhirat. Tapi beliau di bawah. Maka dari tadi ambo tidak ada mencalik ke situ. Sebab kalau ambo mencalik ke mukanya, hilang bahan ambo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, Abdul Somad mengangkat 10 jari memohon maaf karena tak sopan tiba-tiba naik ke atas. Ambo lah pesan ke panitia, ambo ceramahnya pakai meja, pakai kursi saja. Nampaknya lah adu lain dan hilang. Tapi malam itu ambo dibuatkan pentas, dikasih puluh kursi. Duduk. Rasul Fir'aun. Ada patung Fir'aun juga. Maukah Bapak Ibu memaafkan silap Abdul Somad yang kurang adat, kurang beradab, duduk di nik mamak di bawah alim ulama, cerdik pandai, pemimpin buya-buya, tiba-tibanya dia teh dari bunyinya ndak sepakat. Lebih baik ambo minta maaf di siko, lebih baik meminta mengulurkan 10 jari di dunia daripada mencari nanti di padang mahsyar. Sedang dipandang panjang aja payah awak besmu. Apa lah di padang mahsyar? Dicari satu-satu. Hai Abdul Somad, ceramahmu banyak, tausiahmu banyak, tapi ternyata kau menzolimi orang, menganiaya orang, maka semua akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan zolimi orang. Kalau mau mudah sakaratul maut. Banyak orang ketika mau sakaratul maut itu susah menyebut la ilaha illallah. Sup ayam, sup kambing, tidak. Jadi sup apa? Supir. Rupanya gaji supir ditahan, gaji security tidak diagih, gaji tukang setrika dimakan, menakan titik puluh keringat orang. Yang menggali parit dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam hanya digaji 50.000,
itu pun makanan diambil. Hai orang-orang yang punya jabatan, kekuasaan, kaya raya, silakan kau melakukan sesuai kehendakmu seperti Fir'aun, tapi nanti sampai masanya kau akan mati. Selalulah tengok film tentang mati. Pejamkan mata, bayangkan kuburan, tengoklah ruang yang gelap, kau akan mati. Dan kau akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tausiah ini menggerakkan hatinya insyaAllah. Doa kita, mudah-mudahan yang selama ini menzolimi orang, menganiaya orang, mendengar ceramah Ustaz Somad, menangis, menitik air mata. Ustaz, Bapak nangis kenapa? Dosa saya banyak Pak Ustaz. Dosa apa Pak? Tapi Bapak ikut selalu pengajian, selalu ikut pembangunan masjid. Saya malu Pak Ustaz. Malu kenapa? Sampai mata bisa Pak Ustaz, 3 pun bisa. Apa masalahnya? Ambo dulu selalu menganiaya orang Pak Ustaz. Bila waktu SMP Pak Ustaz, di mana? Ditampek jual bakwan. Makan salah lawa ampe bayar cie. Zalim. Masih ingat tampek jualnya Pak? Ambo lah tiba ke tampek jual tu lah ruko saya isinya. Anak-anak ahli warisnya Pak ndak ada orang kana sampai kini? Indah Ustaz. Jadi Pak tu bayarlah. Wa mayyunal, siapa yang curang, siapa yang zalim, siapa yang makan haram, ya'ti bima yawmal qiyamah, dia akan memikul kecurangannya hari kiamat. Yang curang semen di akhirat mikul semen, yang curang keramik di akhirat mikul keramik, yang curang kubah yang curang salah lawa mikul salah lawa. Mereka di akhirat awak pun galak mencari ini. Nakonya kalau curang jangan tanggung-tanggung. Curang otodinas, curang piti banyak, korupsi nepotisme, di dunia awak sanang, di akhirat masuk neraka ndak baah, ya kan? Itulah cerdasnya orang Bukit Tinggi, susah awak menjebaknya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau mau selamat dari su'ul khatimah, jangan aniaya orang, jangan zalimi orang. Tapi ada satu cara menyelamatkan dari su'ul khatimah. Apa dia? Shadaqatus sirri tadfa'u mitatasu'. Banyak-banyak bersedekah. Oleh sebab itu yang sudah banyak bersedekah, terus lanjutkan. Yang masih sedikit sedekah, tambah lagi. Alhamdulillah, setelah Ustaz Somad ceramah ke masjid kami yang biasanya pelit, bakhil, kinilah mulai bersedekah Buya. Dulunya kalau bersedekah tadanga bunyi kerincing jatuh 3 buah. Kerincing, kerincing, kerincing. Kini alhamdulillah ndak berbunyi lagi kalau nyo sedekah. Bara 2000. Yang penting ada perubahan, hijrah, semangat hijrah. Yang sebelumnya tak mau bersedekah, semangat bersedekah. Yang sudah bersedekah, bertambah bersedekah. Yang sudah bertambah bersedekah, semakin ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka beribadah, diperintahkan Allah supaya mukhlishina lahuddin, ikhlas kerana Allah, lillahi ta'ala. Itu yang ketiga. Ada anak muda meninggal di belakang makam Ibrahim. Mohon maaf, ambo membelakangi tuan-tuan. Makam Ibrahim, tapak kaki Nabi Ibrahim menghadap ke arah Ka'bah, 2 tapak kaki. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Salatlah di belakang makam Ibrahim. Belakang makam Ibrahim salat. Pakai pakaian ihram, habis tawaf, pas sujud terakhir, Allahu Akbar, enggak bangkit-bangkit. Meninggal saat sujud terakhir. Inilah meninggal yang paling indah. Dalam sholat, sujud terakhir di Masjidil Haram, di belakang makam Ibrahim, sedang pakai kain ihram. Mati tidak bisa request. Bisa awak request? Ya Allah, matikan ambo di belakang makam Ibrahim waktu sujud terakhir pakai kain ihram. Tidak bisa. Disenggol, jatuh, dibawa jenazah, dimandikan, ulang datang ke rumah inyo, batanyo, ke amaknya. Ulamanya, tidak. Ustadznya, bukan. Mananya dapat kemuliaan yang luar biasa sampai meninggal di belakang makam Ibrahim.
Ditanya-tanya ndak ada orang tahu apa amalnya, apa zikirnya, apa ibadahnya. Seminggu sesudahinya meninggal, datanglah jando membawa anak yatim. Baca rito jando membawa anak yatim. Anak ibu waktu dulu masih hidup, sepertiga gajinya dia kasih ke kami. Aku beko kalau ada bapak-bapak meninggal, seminggu sudah itu datang jando. Itu dua kemungkinan, husnul khotimah atau su'ul. Seminggu sesudah meninggal, datang jando menangi. Kamu siapa? Ambo bini nikah sirinya. Alhamdulillah. Rupanya jangan menilai orang dari pakaiannya, dari status sosialnya. Inyo biasa-biasa saja, rupanya amalnya luar biasa. Abdul Somad ceramah, masuk TV, follower, haters, lovers. Rupanya amal di akhirat biasa-biasa aja. Tapi ada anak-anak muda gaya metal, anting-anting sagadang lubang hidung. Tapi kemudiannya dapat hidayah, bertobat inyo lillahi ta'ala, diam-diamnya bersedekah, orang banci dia. Apa itu orang jahat? Tapi rupanya dalam penilaian, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah, bukan Ustadz Abdul Somad, yang paling mulia di sisi Allah, atqakum, yang paling takut kepada Allah. Awak doakan anak-anak muda awak dan alun hijrah, mudah-mudahan hijrah ke jalan yang baik dan benar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kok nampaknya kresek kok dakik lo kedua kali kok. Ada orang-orang dan jantungnya ndak tahan, begitunya nampak kresek kok dakik langsung. Nah, oleh sebab itu maka tapi itu orang yang tidak punya semangat bersedekah. Orang yang tidak punya semangat bersedekah, mencari masjid indak selesai. Masjid kau enggak selesai. Tapi bagi orang yang semangat sedekah, mencari ekornya tersenyum. Ini adalah investasi akhirat yang kekal abadi selamanya. Luar biasa. Iko masjid luar biasa kalau jadi Bapak Ibu, kacau kali liang. Oh, kacau. Jangan disanda mana, beko pacah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan yang ke ampe. Apa nang ke ampe? Dawu mardhakum bisadaqah. Obati orang yang sakit di antara kamu dengan sedekah. Sakit kan ke rumah sakit Pak Ustaz? Betul. Sakit kan pergi pakai akupunktur, tusuk pakai jarum? Betul. Sakit kan kami pergi ke pengobatan alternatif dukun? Jangan. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada cakap dukun, falam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Yang sudah pergi ke dukun, pergi lagi. Sampaikan ceramah hambaku ke dukun. Assalamualaikum Pak Dukun. Waalaikumsalam. Ini mungkin kunjungan saya terakhir. Kenapa? Ini ada ceramah dari Ustadz Somad, diduitkannya. Man atakahinan, siapa yang datang ke dukun, falam tuqbal lahu salatan, tak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Wah, kalau gitu kita santet dia. Disantetnya dulu ambo. Takutkah Abdul Somad pada dukun-dukun? Hei dukun-dukun, bertobat kalian dukun-dukun. Lah bertambah puluh musuh ambo kini. Oh tambah. Nah, terserahlah, santet. Awak pun kan mati juga, enggak? Orang nan mati disantet, mati syahid, betul? Takbir. Iyalah, waktu rame orang awak berani. Pas surang di kamar hotel tinggal surang. Datang jin santet, kamu yang nantang. Baca ayat kursi, Allahu la ilahal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati. Saya juga hafal. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada orang-orang yang berkawan dengan jin, dan jin itulah yang memerintahkan dia berbuat buruk.
sebenarnya sadu awak nan lahir ke dunia iko awak membawa jin, namanya jin korin. Orang nan indak percaya pada jin maka dia kafir. Kenapa? Karena di Quran ada satu surat jin, juz 29. Nah cerita tentang ada jin Islam, jin kafir. Jin kafir itulah nama mengganggu manusia. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jin. Jadi siapa tidak percaya pada jin? Alladzi waswisu fi sudurin nas minal nas. Pak Imam apa dibaca ayat tadi? Nah, tidak baca minal jin? Tidak percaya sama saya jin? Tidak bisa. Yang syirik itu kalau awak percaya bahwa jin itu bisa mendatangkan mudarat ke awak, maka awak membaca doa Bismillah, Bismillah dengan nama Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Kusebut nama Allah, dengan kusebut nama Allah tak ada satupun yang dapat menimbulkan mudarat baik di bumi maupun di langit. Maka jangan meminta kepada dukun. Hai dukun-dukun, tobat kalian. Like and share. Mudah-mudahan dari 100 video yang di-share ada ditonton dek dukun dapat hidayahnya. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karena engkau khairum min humurin na'am, lebih baik daripada kau memiliki seekor unta yang merah. Pernah Bapak Ibu menengok unta berwarna merah? Enggak. Unta biasanya warna oranye limau tuh. Unta warna merah. Merah itu bahasa Italinya Ferrari. Jadi unta warna merah sedan Ferrari. Ngan pintunya cie. Harganya 5 miliar. Rupanya oto kok makin sikit pintunya makin mahal. Ferrari itu pintunya cie 5 miliar. Tahun 2020 keluar oto enggak apa pintu leh. Lumpek sewak masuk. Nah, kau siapa ingin dapat Ferrari di akhirat? Bersedekahlah. Iyo mana awak di akhirat beko dapat Ferrari Pak Ustadz. Nikmat di surga itu mala a'yunun ra'at, belum pernah dilihat mata, wala udhunun sami'at, belum pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi basar, tak pernah terlintas di hati manusia. Adapun yang diceritakan Ferrari segala macam itu perumpamaan semata. Saking mahalnya di dunia, diinginkan semua orang manusia, di akhirat jauh lebih hebat dan lebih mulia. Mudah-mudahan kita mendapatkannya, amin. Berkaitan itu kertas pink itu apa? Unjuk rasa. Unjuk rasa jangan disiko. Baik ke Monas. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan keampe dan ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad adalah bahwa orang-orang yang bersedekah, dawu mardakum, berobatlah ke rumah sakit dokter spesialis, sudah pakai akupunktur, sudah makan herbal, makan madu ya Pak, iya. Sudah minum madu? Sudah. Satu hari berapa gelas? 3 sendok. Gimana? Kita tes. Diabetes naik. Makin minum madu, gula makin naik. Kenapa gula naik? Rupanya madu gula merah dicampur. Madunya 2 tetes, gula merahnya 2 kilo. Diambil sarang madu, dimasuk-masukkan. Asli loh Pak, asli. Lihat sarangnya masih ada. Ini anak-anak madunya masih ada tahun. Ada. Penjual madu. Obatlah tobat. Man wasana falaisa minna. Siapa yang menipu bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasil jual madu yang membohong, hasil jual madu yang menipu, lalu kau berikan anak menantumu. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap daging di badanmu tumbuh dari yang haram, fannaru aulabi, neraka jahanam tempatmu. Tukang jual madu, pembohong, penipu. Lah dukun tobat, penjual madu tobat. Akhirnya mereka membuat komunitas mantan penjual madu penipu. Yang tersinggung, yang marah berarti nipu. Kita hanya menyampaikan saja, innama anta munzir.
Iya Ustaz, tapi ceramah nggak boleh keras-keras begitu, harus lembut. Hai penjual madu, nah, yang campur-campur nggak apa-apa. Mudah-mudahan Allah mengampunkan ya. Bila Pak ditipunya. Ada masanya tegas, ada masanya lembut, betul? Anak-anak muda bertanya ke awak, nggak mesti sadunya dijawab kare. Ustaz, saya mau taubat Pak Ustaz, dosa saya banyak Pak Ustaz. Neraka jahanam. Datang orang nan lah membunuh 99 orang dibunuh ya. 99 asal jumponya orang bunuh, asal bersuanya orang bunuh. Datang inyo ke pendeta Bani Israel. Hai pendeta Bani Israel. Ya. Saya sudah membunuh 99 orang. Apakah saya diampunkan Tuhan? Kata pendeta Israel, tidak, Tuhan tak mengampunkanmu. Diambilnya pisau, kalau begitu waangnan keseratui. Oh. Mati. Nah kalau datang para pendosa-pendosa, dosaku banyak Pak Ustaz, aku minum khamar, aku berjudi, aku berzina, aku makan haram. La tayasu min rahmatillah. Wahai para pendosa, jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Allah mengampunkan segala silap, salah dan dosamu. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak mengampunkan dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampunkan dosa selain syirik sesuai yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan yang bergelimang dengan dosa, salat sunat taubat, mandi taubat, banyak-banyak beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah Rabbal baraya, Rabb yang memberi makan, Rabb yang memberi hidup, Rabb yang menciptakan baraya semua makhluk. Astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah minal khataya, dari segala macam silap, salah dan dosa. Jadi kalau datang orang minta ampun, minta maaf, kita katakan lembut, minta ampunlah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua silap, salah dan dosa kita. Amin. Nah, yang keempat yang ingin disampaikan Abdul Somad adalah dawu mardakum bis sadaqah. Obati yang sakit-sakit dengan bersodakoh. Lututnya benanah, tidak sembuh 7 tahun. Datang ke rumah Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi. Wahai Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi, lututku sudah bernanah 7 tahun, tak kering-kering, tak bisa sholat, tak bisa dibengkokkan, tak bisa duduk. Bagaimana caranya ini wahai Abdurrahman Ibnu Mahdi? Kau sudah ke dokter? Sudah. Sudah makan herbal? Sudah. Sudah pergi kepada ulama minta doa? Sudah. Tak juga sehat. Imam Abdurrahman Ibnu Mahdi mengatakan, ada hadis Nabi, dawu mardakum bis sadaqah. Obati sakitmu dengan sedekah. Digalilah sumur, dibuat sumur. Orang kampung nan sulit mendapatkan air pun menimba air minum, menimba air mencuci, menimba air wudhu, menimba air mandi, menimba air sholat. Akhirnya kering. Kariang sadu penyakit nan dilutui, akhirnya sehat. Sehat kenapa? Karena sakit datang dari Allah, kesembuhan pun datang dari Allah. Mudah bagi Allah menyehatkan dan menyembuhkan. Tapi bagi orang yang tak bertuhan, ateis, mana mungkin sedekah bisa menyehatkan orang? Tapi bagi Allah, la haula wala quwata illa billah. Pak dokter yang hebat mengobati orang pun kadang sakit tak sehat-sehat, betul? Bapak-bapak yang diponis sakit jangan cepat-cepat putus asa. Bapak nampaknya sudah tak ada harapan lagi Pak. Kalau ditengok dari garis biji mata Bapak, nampaknya tak sampai hari Jumat. Jangan takut Pak. Berapa banyak pasien yang sudah diponis mati, tak mati-mati. Malah dokter itu pulang mati. Mohon maaf Pak dokter, jangan sakit hati. Tapi intinya adalah bahwa kita hidup sampai malam ini. Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan hidup, wal hayata, Allah yang menciptakan mati. Untuk apa Allah buat Abdul Somad sampai malam ini hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala,
supaya Abdul Somad bisa beramal soleh. Terima kasih saya yang tak terhingga kepada seluruh pengurus Masjid Jami Aur Kuning yang sudah memberikan kesempatan menghidupkan lampu mikrofon yang luar biasa. Semangat Ustaz Abdul Somad malam ini ceramah. Apa enggak semangat? Suara jale. Bismillah. Oh, tengok meledak. Kadang awak ceramah di tempat lain keluar leher awak. Keluar suara awak enggak keluar. Assalamualaikum. Jap. Sudah. Mat. Assalamualaikum. Bawa ceramah. Tapi Masya Allah, tabarakallah, mudah-mudahan yang bersedekah mikrofon ini, selama dipakai mikrofon ini, mengalirlah pahalanya kepada mereka insya Allah. Tapi kalau awak bersedekah, jangan dipesan ke pengurus, ini mikrofon saya biar supaya tahan lama, tolong pakainya seminggu sekali saya. Perlu kita datang, mana mikrofon yang saya sedekahkan kemarin sudah rusak Pak, balinan baru agiah lain. Mana nan patang tu sudah rusak Pak. Wah, engkau pakai apa mengunyah mikrofon. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang ada sakit-sakit bersedekahlah. Perempuan kena penyakit kista, besar duit logam dalam rahim. Kata dokter ini kista Bu. Nauzubillah. Mudah-mudahan ibu-ibu jangan sampai kena penyakit kista. Amin. Ini kista Bu. Jadi gimana dokter? Dioperasi. Jadi kalau dioperasi, rahimnya diangkat. Kalau rahimnya diangkat, tidak bisa punya anak. Rahim diangkat, nggak bisa punya anak. Menangis, nggak bisa punya anak. Istrinya menangis, suaminya senyum. Operasinya kapan? Seminggu lagi. Istrinya tahu hadis Nabi, "Da'u mardakum bis shadaqah." Berobatlah dengan sedekah, berobatlah dengan sedekah, berobatlah dengan sedekah. Akhirnya sedekah. Cek terakhir ke rumah sakit, rupanya kista mengkerut, hilang. Dokter cek 2-3 kali. Kau painya kok hilang? Ditanya, "Ibu makan apa?" "Nggak ada, biasa makan sapadeh bawang." "Kok hilang?" "Nggak tahu saya cuma sedekah. Rupanya ada hadis Nabi mengatakan, "Dahu mardakum bis shadaqah." Jadi saya masih perlu operasi kista rahim diangkat? Nggak perlu, sudah sehat pulang. Ibu tersenyum ketawa, lakinya pulau menangis. Indah jadi nambah cabang. Iko sebenarnya ambo barek menyampaikan yang keampe ko. Soalnya kau kan banyak apa-apa nan manga Ustaz sampaikan. Coba kalau jadi operasi batang kan. Tapi saya terus terang ingin berkata jujur kepada ibu-ibu. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya sehat walafiat. Adapun bapak-bapak tadi yang menangis tadi ajago lahnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan yang ke-5. Sampai bara kau buya. Yo sampai ambo cali aduh kalau jamaah kalau menunduk. Ambo kok tamatu ambo tajam ambo cali masih tagak lah matu. Kalaupun ingin ambo berhenti pura-pura senduk atau menguap. Berhenti ambo. Tapi bapak duduk di tengah, pura-pura menguap, pura-pura mengantuk, mau pulang mbak acara. Sepeda motor di tengah parkir. Enggak juga bisa pulang. Nah, jadi tahan-tahankanlah situ. Masya Allah, tabarakallah. Selama apa ibu di dalam masjid iko, maka malaikat tak berhenti mendoakan Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ampunkan jamaah masjid pengajian dan rahmati mereka ya Allah. Ambola ceramah 70 menit, setengah 9, sekarang setengah 10 lewat 10, 70 menit anak-anak masih khusyuk mendengarkan.